Raden Kuning, Panglima Bayangan Kisah Pelarian Arya Mataram di Palembang. Tenaga semesta, kapal Jung besar milik Keraton Jipang kembali berlayar mengarungi Sungai Bengawan Solo. Hari sudah terik ketika kapal berlayar. Punggawa Tuan menjadi penunjuk arah, sedangkan Punggawa Kedung mengontrol arah layar. Perlahan tapi pasti, kapal berlayar menuju muara. Raden Kuning dan Bujang Jawa nampak berbincang di ruang atas geladak kapal. Mereka mengatur rencana menuju Palembang melalui pelabuhan Tuban. Kita akan sampai Tuban besok malam. Pasukan bayaran Pajang telah bersiaga di Brumbun. Untuk menghindari mereka, kita akan masuk ke anak Sungai Bengawan Solo di kawasan Badat berbelok ke kiri menuju Tuban. Dengan begitu selain menghindari musuh juga akan mempersingkat waktu perjalanan. Raden Kuning seperti meminta persetujuan dari Bujang Jawa atas rencananya. Ya, memang itulah satu-satunya rute pelayaran yang aman, Raden. Hanya saja anak sungai dari Badat menuju Tuban sangat kecil. Jika tidak hati-hati, kapal bisa kandas di sana. Bujang Jawa menimpali. Mau tidak mau kita menghindari jalur utama. Jika kapal kandas, kita akan berlayar sambil menunggu air laut pasang. Jika di wilayah Tuban, kita akan mudah mendapatkan bantuan. Aku tak berani ambil resiko melalui sungai utama karena pasti banyak pasukan bayaran yang menanti kita hingga muara. Aku dapat info dari Paman Balewot bahwa Pajang tidak saja membuat sayembara untuk kematian Paman Penangsang, tetapi juga sayembara berlaku juga untuk kepala pamanku, Pangeran Arya Mataram. Ya, Raden, kita sudah berapa kali direpotkan oleh orang-orang pemburu rente itu. Beruntung kepandaianmu telah meningkat berapa kali lipat sehingga kita sampai saat ini mampu melewatinya. Aku khawatir akan lebih banyak lagi orang berkepandaian tinggi yang turun gunung ikut memburu pelarian yang mulia Pangeran Arya Mataram. Aku pun sependapat dengan dirimu, Bujang. Kita tidak boleh jumawa karena di atas langit pasti ada langit. Semoga perjalanan kita tidak lagi mendapat gangguan di depan sana. Hari berganti malam. Ketika matahari pulang ke peraduan, kapal Jung memasuki wilayah Babat. Punggawa Tuan memerintahkan juru mudi untuk belok ke kiri masuk ke anak Sungai Bengawan Solo yang kecil. Beruntung hari telah malam, air laut pasang, debit air meninggi membuat pelayaran kapal besar di sungai yang kecil itu tak terkendala. Juru mudi segera percepat laju kapal. Aku khawatir jika laut surut kapal kita kandas. Punggawa Tuan memberi perintah agar semua anak buah kapal ikut membantu mempercepat laju kapal membelah air pasang. Punggawa Kedung, Bujang Jawa dan Raden Kuning juga turun tangan mengerahkan kepandaiannya untuk mendorong kapal dari geladak. Kapal Jung yang semula berjalan lambat, seolah mendapat hembusan angin kencang sehingga berjalan lebih cepat. Jika saja aku sudah bisa menguasai jurus ke-7 dan ke-8, pasti akan lebih cepat kapal ini melaju. Apa yang dimaksud dengan kata yang ada di ujar-ujar yang disampaikan oleh guru? Raden Kuning bergumam sendiri. Ia berupaya mengingat setiap kata yang baru saja didengarnya itu. Tak ingin salah tafsir, Raden Kuning kemudian membuka catatannya. Jika satu adalah tidak sama dengan satu, maka satu adalah aku dan satu lainnya adalah alam semesta. Satu aku itu adalah sepersekian dari satu lainnya. Oleh karena itu aku harus meletakkan tenagaku sebagai benteng di dada. Akan tiba saatnya nanti satu aku itu sampai ke seluruh pembuluh darah dengan pertanda tiupan nafas.